Halo, ketemu lagi dengan saya Maput. Pada video kali ini saya akan membahas first impress ini apa ya, kelebihan dan kekurangan menggunakan bahan Kenda ya, subkompon Kenda. Untuk yang ini nih, ini untuk penggunaan kurang lebih penggunaan sehari-hari. Ini kita langsung lanjut ya, langsung lanjutnya ke pembahasan aja untuk memperpendek video. Ini untuk bahan Kenda yang udah saya pasang, ini kurang lebih ini menggunakan bahan dengan ukuran 90/80. Nah, untuk ini, untuk penampakan, kemarin kan ada yang nanya tuh, Bang, boleh dong lihat penampakannya. Nah, untuk penampakannya seperti ini ya. Ini saya menggunakan Kenda 90/80 di pelek Supra dengan diameter ring 17, untuk lebarnya 160 ya, untuk yang depan 140. Nah, untuk yang 160 ini penampakan dari samping mungkin agak sedikit membulat, cuma ya nggak terlalu membulat banget ya. Paling kalau pengen lebih bulat lagi menggunakan yang 100/80, mungkin dia agak sedikit lebih membulat lagi untuk pakai bahan Kenda, cuma setahu saya kayaknya nggak ada untuk ukuran 100/80 untuk Kenda itu ya. Nah, untuk kelebihan pertama untuk pembahasan kali ini, untuk kita pertama ya, kekurangan dulu. Nah, kekurangan dulu ya. Nah, untuk kekurangannya itu pertama mungkin agak ini ya, si ban kurang grip banget di aspal. Cuma kalau misalkan ini ya enggak, maksudnya masih nge-grip, cuma enggak kayak ban mahal standar lah, jadi masih cukup baik lah untuk sehari-hari, untuk daily. Kurangnya paling itu aja sih. Untuk terus sama mungkin dari bentuknya mungkin sedikit kurang bulat ya. Tuh, bisa dilihat dari bentuknya mungkin sedikit kurang bulat karena ukurannya 90/80 di ring 16. Kalau misalkan pengen bulat banget ya paling kita ngambil Corsa R46, dia kelihatan bulat. Untuk ulirnya mungkin sedikit kayak ban apa, IRC yang biasa lah, tahu sendiri yang IRC untuk bapak-bapak. Sombong amat. Mungkin dari ulirnya itu aja sih untuk hasil penampakan yang ini. Mungkin untuk pertama kan penampakannya mirip kayak IRC pasti Pro, kayak yang video sebelumnya itu kan yang saya jelaskan. Ternyata yang pas hasil dipasang mungkin hasilnya seperti ini. Nah, itu kurangannya ya. Iya. Sama mungkin kalau musim hujan disebut licin, yang gak licin banget sih, gak kayak Primax yang itu yang pertama saya. Itu aja sih untuk kekurangannya. Untuk kelebihannya mungkin agak sedikit banyak ya. Untuk kelebihannya, harga pertama, dari harga dulu. Dari pertama harga dia murah. Terus untuk pembelian yang nggak terlalu, masih banyak yang jual juga. Untuk yang berminat pembelian ini, saya belinya online ya, biasa di Shopee. Nanti saya kirim linknya untuk di deskripsi aja, biar enak untuk pembelian. Terus nanti saya juga akan beberapa ngasih referensi, ibaratnya apa, ban-ban dengan harga 400 ke bawah lah. Kalau misalkan 400 ke atas kan mungkin udah harganya lumayan. Nah, untuk selanjutnya kan tadi kelebihannya dari harga murah. Terus yang kedua, untuk penggunaan ban juga ini nggak terlalu glosor ya. Glosor banget, kalau misalkan hujan juga nggak terlalu glosor, enak, oke. Untuk gripnya cukup lumayan oke, meskipun ditulisannya subkompon, cuma kalau misalkan ini dia enak juga mungkin, atau mungkin settingan dari shock sama rem saya udah yang mulai kena ya. Jadi untuk shock saya setelannya di hard sih, jadi mungkin nggak tahu tuh kalau misalkan jalur trek lurus, untuk ini ngampul-ngampul gitu.
masih tanda tanya juga sih saya juga. Nah itu untuk selanjutnya kelebihannya mungkin dari segi ban juga sedikit lumayan awet, cuma disebut awet banget ya ini ya cukup lah untuk harga, dengan harga segitu dapat yang lumayan soft. Ini kurang lebih pemakaian belum 2 bulan, ini belum kurang lebih belum 2 bulan ya, soalnya ini masih baru juga. Ini bisa dilihat udah sedikit mengotak ya tuh. Udah mulai rata ya, mungkin berarti kalau misalkan cepat habis ya karena berarti ban ini sedikit emang soft. Emang dari disatakan juga ini soft sih, penggunaan 2 bulan. Ini tahun produksi 2020 juga, bisa dilihat masih hangat juga lah, jadi masih oke, masih worth it. Jika ada yang mau beli masih dari sekarang aja lah. Jika lo budget, jangan ngambil dengan motif yang kira-kira licin, sesuaikan aja dengan budget. Kalau pengen yang lebih oke lagi, pengen ngambil dari IRC Pasti Pro. Bisa ngambil dari IRC Pasti Pro, mungkin sedikit bagus, itu udah pastilah ada harga, ada kualitas. Terus kalau enggak ya itu yang biasa dipakai untuk cornering itu. Nah terus apa lagi ya, untuk yang ban depan, untuk swallow nanti saya jelasin sekalian aja deh. Ini untuk ban depan. Nah ini untuk ban depan saya menggunakan swallow yang kemarin saya review, itu yang di video yang kemarin, bisa dilihat di link di atas juga. Nah ini ukuran 80/90. Nah untuk yang depan itu kan tadi ukuran 80/90. Untuk kekurangan dan kelebihan bahan swallow Pro Racer ini juga ini ya. Untuk kekurangan dulu, untuk kekurangan menurut saya mungkin dia di ininya agak sedikit keras ya, mungkin karena tahun pembuatannya berapa ya, bentar saya cek dulu tahun pembuatan. 2020 juga, tahun 2020 juga, cuma dia untuk dibandingkan sama yang Kenda dia agak sedikit keras untuk bagian yang ininya ya guys. Cuma untuk dari bentuk sih saya suka yang Swallow Pro Racer, dia hampir mendekati inilah IRC Pasti Pro. Iya gitu. Untuk yang ini dia hampir mendekati IRC Pasti Pro. Bisa dilihat sendiri juga. Tuh untuk oliernya dia hampir mendekati ya ketimbang yang si Kenda yang tadi untuk yang ban belakang. Cuma untuk ini ukurannya saya ternyata salah kepasang ya, untuk yang harusnya Swallow ini di bagian belakang agar kelihatan supaya lebih lebar gitu, untuk kelihatan lebih gede ya. Lamun di harup mah ada asa kumaha tuh, asa gede harup tuh, asa jadi kumahanya ban gede harup teh di gede hulu. Nah intinya itu sih. Untuk yang depan mungkin agak sedikit kelihatan lebar, lebih kelihatan gede bukan lebar sih, kalau soalnya dia nggak ini banget tuh. Mungkin karena yang depan ringnya 40, ini apa ring 17, ininya diameternya 140 ya. Ini yang kekurangannya ya tadi ya, agak sedikit keras, cuma untuk grip oke lah, masih dapat buat miring-miring juga, kemarin nggak takut. Sombong amat. Nah untuk kelebihannya ya, pertama harga murah pasti ya. Kemarin untuk yang saya dapat sini untuk bekas sebenarnya, bukan baru. Cuma untuk barunya kan kemarin saya cek di online kurang lebih 290-an apa 300. Sekarang kemarin cek lagi naik lagi, mungkin karena udah limitnya stok pembuatan soal Pro Racer ini ya. Untuk link pembelian nanti saya juga cantumin di bawah aja, untuk jadi agan-agan yang mau beli bisa langsung beli aja di online, jadi nggak perlu takut ketipu atau gimana. Kalau misalkan ini tinggal cancel aja. Tapi sebelum beli jangan lupa di japri dulu tokonya ya, supaya aman. Karena saya juga nggak ini banget sih, yang penting japri dulu, kalau misalkan ready oke tinggal beli.
Kalau misalkan enggak ya udah janganlah, yang penting rating toko dilihat juga. Nah untuk lanjut lagi, nah untuk selanjutnya apa lagi ya? Oh ya, untuk ininya juga kelebihannya tadi kan harga murah. Yang kedua untuk grip lumayan dapat juga nih, meskipun hujan nggak terlalu licin, masih dapat. Kemarin hujan-hujan juga masih oke lah buat ini, buat ngebut-ngebutan di jalan ya, jangan tapi nggak ngebut banget sih. Sombong amat. Terus kelebihannya dari bentuknya saya suka sih, hampir mirip ke ini IRC Pasti Pro. IRC Pasti Pro kan dia agak sedikit hampir seperti ini, ibaratnya ini hampir seperti Pasti Pro ya, bukan yang Pasti Pro mirip sama ini. Nanti kebalik kali intinya. Terus sama yang ininya nih, samping-sampingnya mungkin dia udah di si rambutnya udah dipotong, nah, jadi nggak kelihatan rambut-rambutan. Kalau yang belakang masih ada, soalnya males motong-motong ini. Untuk kelebihannya dia lumayan cukup awet gitu. Untuk ban depan sih, tadinya pengen kalau misalkan ini nanti yang ini saya tukar ke belakang, yang belakang ke depanin, soalnya masih tebel tuh ketimbang yang ini apa, yang Kenda bisa dilihat ini Swallow kurang lebih dalamnya masih 2-3 milian ya untuk yang ininya. Untuk yang Kenda pemakaian ini dia kurang lebih tuh bisa dilihat, sorry ngeblur, nah bisa dilihat kurang lebih ini 2 milian guys, nggak nyampe 3 mili, lebih boros yang ini ya, karena mungkin belakang kan dia full grip lah, ibaratnya daya cengkraman pertama maju otomatis ban depan, ban belakang itu lumayan cukup. Ini pengen nanti saya cukur aja biar nggak bewok. Iya. Biar nggak bewok gitu, ini jelek. Untuk yang Kenda juga nanti saya cantumin juga link pembeliannya, jadi biar langsung beli, tapi cek dulu ya kesetiaan barang ready apa enggaknya. Saya nggak jaminan, hanya menyarankan. Oke, nah sekian, cukup paling itu aja ya untuk review ban Kenda K49 sama Swallow Pro Racer SP gitu, untuk yang soft compound buat daily use lah, untuk harian. Nah paling sekian, jika ada pertanyaan bisa tulis kolom komentar, jika bermanfaat bisa di like, komen dan share, dan berbagi apapun kritikan bisa tulis kolom komentar juga untuk masukan-masukan tentang konten saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. See you next time, goodbye. Oke.